Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jamie Reksenrihi, kelas C semester 2 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan di video ini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi dapat diartikan banyak atau beragam, sedangkan kultur berarti budaya. Multikultural berarti ilmu yang mempelajari ragam budaya masyarakat. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep pembudayaan dan karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan. Pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2007 menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu 1. Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau ide. Pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan. Pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Oleh karenanya pendidikan multikultural memerlukan pengkajian yang mendalam, pengisian dan pengayaan konsep yang sempurna, dan penerapan yang cermat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bahasa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, ras, bahasa, dan adat istiadat. Bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan golongan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang harus mengakomodasikan kemajemukan dan keragaman budaya tersebut. Sisi lain, pendidikan juga memiliki peran sebagai kultur, heritage, yaitu sebagai pewarisan kebudayaan kepada generasi muda. Oleh karena itu, generasi tua harus dapat mewariskan sesuatu yang baik terhadap generasi berikutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 mulai butir 1 sampai dengan butir 6 menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan pendidikan multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi Pasal 4 butir 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tuntutan fungsi pendidikan itu menghendaki warga negara yang memiliki watak dan berakhlak mulia. Pendidikan multikultural merupakan tuntutan pendidikan nasional karena pendidikan
multikultural sesuai dengan fungsinya sebagai pembentukan watak warga negara yang diarahkan. Pemerintah dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan paradigma baru dalam pendidikan, yaitu merancang kurikulum masa depan yang berorientasi pada learning to be, learning to now, learning to do, dan learning to live together. Learning to live together merupakan usaha untuk merespon sebagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya keberagaman dan kemajemukan yang dipertajam oleh perbedaan. Dalam kaitannya dengan multikultural, pendidikan diarahkan untuk memberikan bekal kepada anak didik agar dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki budaya yang sangat beragam. Untuk bisa hidup bersama, berdampingan dengan sesama warga negara lainnya, walaupun berbeda kultur, agama, etnik, dan golongannya. Pendidikan multikultural adalah tuntutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji secara seksama mengenai konsep sistem implementasinya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural erat kaitannya dengan pengembangan karakter warga negara Indonesia sebagai anggota masyarakat pluralisme dan multikulturalisme dalam catatan dan demokrasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam diri siswa akan ditanamkan hal-hal seperti berikut. Hubungan yang akrab dengan sesama siswa yang memiliki latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Sikap berempati siswa dengan cara mengamati sikap, pandangan, perasaan, dan persepsi siswa yang lain yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Rasa menghormati dengan menghargai nilai, budaya, dan kepentingan yang beragam sebagai kekayaan bangsa dan harus dijaga kelestariannya. Walaupun pengertian tersebut sangat sederhana, pendidikan multikultural harus diberi makna dan sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Gorsoki dan Colfer dalam Tobroni mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut. Setiap siswa harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Mempersiapkan setiap siswa untuk berpartisipasi secara kompeten dalam masyarakat interbudaya. Guru dipersiapkan agar dapat membantu belajar setiap siswa secara kreatif tanpa memandang latar belakang budaya yang berbeda. Sekolah harus berpartisipasi aktif dalam mengakhiri segala bentuk penindasan. Pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dalam dan pengalaman siswa. Nilai andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti orang dewasa, dan agogos yang berarti membimbing. Sehingga andragogi bisa diartikan sebagai bimbingan terhadap orang dewasa. Andragogi adalah pendidikan yang menggunakan pendekatan orang dewasa yang menempatkan peserta didik sebagai subjek dari sistem pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum multikultural. Sudah sejak lama para ahli pendidikan dan kurikulum
menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan satu bangsa. J.T. Eggleston melihat bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif, yaitu eksternal dan internal. Internal adalah bagian dalam dan eksternal adalah bagian luar. Untuk kurikulum multikultural, pendekatan pendidikan disiplin ilmu sebagai kurikulum pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Selain tidak semua orang akan menjadi ilmuwan adalah terlalu dini untuk membawa siswa pendidikan dasar dalam kotak-kotak kepentingan disiplin ilmu. Lagi pula pendidikan dasar adalah pendidikan minimal untuk memberikan kualitas minimal bangsa Indonesia. Pendidikan disiplin ilmu dengan segala kekuatannya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan keseluruhan aspek kepribadian dan kemanusiaan seorang siswa. Padahal pendidikan dasar harus bertujuan pada pengembangan kualitas kemanusiaan. Kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah medium mengembangkan kepribadian siswa. Secara teknis filsafat, kurikulum pendidikan dasar harus berubah dari esensialisme ke progresif humanisme dan rekonstruksi sosial. Melalui filsafat, masyarakat dijadikan sumber dan juga dijadikan objek dalam belajar. Masalah-masalah berkembangan dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keuangan masyarakat dan dapat dijadikan materi pelajaran. Dengan perubahan ini, maka kurikulum tidak menutup dindingnya terhadap masyarakat, tetapi menjadikan masyarakat sebagai dasar untuk mengembangkan proses belajar dan sebagai sumber belajar. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen di sini tercakup mengembangkan sebagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang berdasarkan kurikulum tersebut. Masyarakat sebagai sumber belajar harus dimanfaatkan sebagai sumber konten kurikulum. Oleh karena itu, nilai moral, kebiasaan, adat istiadat, dan cultural traits tertentu hanya dapat diakomodasikan dengan konten kurikulum. Konten kurikulum haruslah tidak bersifat formal semata, tetapi society and culture based dan open to problems yang hidup dalam masyarakat. Konten kurikulum harus
menyebabkan siswa merasa bahwa sekolah bukanlah institusi yang tidak berkaitan dengan masyarakat, tetapi sekolah adalah suatu lembaga sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Setelah mendesain kurikulum pendidikan berbasis multikultural, agenda berikutnya adalah menyusun pendidikan multikultural sebagai kurikulum multikultural. Tak lain, tak bukan merupakan jembatan menuju konstruksi pendidikan multikultural itu sendiri. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebuah transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka, dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah. Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Oke, demikian hasil pembahasan dari saya. Jika ada kata yang kurang jelas, mohon maaf.